Shalom, selamat pagi semuanya. Berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dan Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Terima kasih kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saya katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ya, ku tersungkur dan sembah. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa kabar syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik, Kau sangat baik, Tuhan, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami puji, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama Yesus Tuhan. Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu. Mulia, mulia, mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Engkau, ajaib Engkau, mulialah namamu, haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah jawaban yang tidak pernah salah. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Kami bersyukur padamu. Oh Bapa yang baik, Bapa yang setia, oh Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Engkau, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, bahkan tiada yang mustahil bagimu. Suatu kami mau terus percaya hanya kepadamu. Sebab janjimu ya dan amin Tuhan. Kau tak pernah ingkar janji. Terima kasih. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu dalam hidup kami. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kau yang membuat kami terpesona dengan kasih-Mu yang ajaib, dengan perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Allah yang setia, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku nyatakan segalanya bagimu. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Dia selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kasih-Nya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami mau terus berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Artinya kami mau taat pada setiap firman-Mu. Karena kami percaya saat kami melakukan firman, kami akan menikmati segala yang baik. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selamanya. Untuk kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu, dengan kami hidup mentaati firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Samosir. Suaranya Pak. Oh ya, lupa, maaf. Jelas Pak Eri ya? Siap, jelas. Ya. Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Halo. Terima kasih buat pagi hari ini. Saya diberi kepercayaan oleh Pak Eri untuk sharing firman Tuhan. Pagi hari ini kita sudah sampai di Lukas 17. Lukas 17 ya. Saya akan bacakan beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal,
ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Perikop yang kedua adalah tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Perikop yang ketiga, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Perikop yang terakhir, kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat suatu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pulanya halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua.
Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ya, perikop yang pertama berjudul tentang beberapa nasihat ya. Di ayat pertama ini saya baca, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang melemah ini. Jadi kalau kita baca ini judulnya perikopnya beberapa nasihat ya. Mungkin di zaman sekarang ini banyak penyesat ya, penyesat, ajaran sesat ya. Bahkan eh, nabi-nabi palsu ya itu akan muncul di akhir-akhir zaman. Tapi kalau kita baca di sini kan dibilang lebih bagus diikat batu bilangan di lehernya lempar ke laut. Ini ngeri ya. Ngeri kali kata orang Batak ini. Sebenarnya eh, nggak ada pengampunan ya bagi orang-orang seperti ini ya. Kalau kita baca firman Tuhan pagi hari ini. Tapi ya memang kalau kepada orang-orang yang penyesat ini ya kita harus tegas ya. Supaya jangan banyak orang diracuni oleh karena pengajarannya. Kayak baru-baru dalam beberapa bulan kemarin tuh kalau nggak salah di benua Afrika ya. Orang sampai terjadi lagi sampai menjual segala macam harta benda karena dia berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang gitu. Sehingga mereka menjual semuanya dan pada akhirnya mereka itu tidak terjadi ya. Bahkan zaman sekarang firman Tuhan berkata tanda-tanda akhir zaman itu akan banyak nabi-nabi palsu. Di Indonesia, di dunia ini banyak gereja ya. Waktu saya di Medan itu banyak sekali gereja. Ya. Ada yang dia Alkitab dia bukan Alkitab al, apa Alkitabnya itu buat sendiri gitu. Mereka itu pergi naik sepeda berdua, pakai baju putih, pakai celana hitam, orang-orang luar negeri itu ya. Jadi sekarang ini akan banyak penyesat-penyesat yang akan terjadi di dunia ini karena itu sudah dibuatkan ya. Jadi eh, yang mau saya tekankan adalah mari kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti ajaran yang sebenarnya itu gimana gitu.
Jadi kalau kita tidak baca firman, pernah baca firman Tuhan, atau aja sekedar pengikut, bahkan bisa dipastikan 100% kita pasti terikut. Karena ajarannya menyajikan suatu yang lebih dahsyat mungkin ya, dibandingkan firman Tuhan. Mungkin ya, mungkin. Tapi di ayat yang 3 ini beda lagi ya. Kita disuruh mengampuni ya, yang ampuni. Kalau kita baca ayat 3 ini berat ya, berat sekali. Kalau dalam sehari 7 kali orang melakukan kesalahan, apalagi mungkin ya dalam satu perusahaan 7 kali karyawan melakukan kesalahan dalam sehari, wah itu berat sekali untuk mengampuninya. Jadi di sini dibilang 7 kali. Kalau kita klik di ayat 3 ini, yang bintang itu, bahkan di Matius itu, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika yang mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya kita harus tegur ya, tegur, dinasihatin supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi untuk mengampuni ini perlu kita, dibilang tadi di sini, apa, tambahkanlah iman kami. Artinya orang-orang yang berimanlah yang bisa mengampuni orang yang dalam sehari melakukan 7 kali. Jadi di sini nampaklah kalau di sinilah kita diuji, kita ini punya iman atau enggak. Kalau orang melakukan kesalahan, kita mengampuni, itu nampak bahwa kita punya iman. Ada sering orang berkata, aku sudah mengampuni, ini Pak Iri sering bilang di khotbah, aku sudah mengampuni dia lah, tapi untuk nengok mukanya belum lah, aku belum bisa, belum sanggup. Nah, ini kan bukti dari dia punya iman gitu. Nah, kalau dia punya iman, eh, pasti dia sanggup gitu. Walaupun eh, rasanya menyakitkan gitu ya. Tapi kalau iman dia sudah percaya Yesus, kalau dia percaya Yesus berarti dia sudah belajar dari Yesus bagaimana Yesus naik ke kayu salib dengan begitu berat ya. Dia mengampuni orang-orang yang melakukan penyiksaan kepadanya. Itulah salah satu contoh bahwa Yesus itu sanggup melakukan eh, pengampunan. Jadi kita belajar pagi hari ini supaya kita punya iman percaya kepada Yesus, belajar dari teladannya untuk mengampuni ya. Jadi itu poin yang kedua dari perikop yang pertama. Jadi kalau perikop yang kedua ini bicara tuan dan hamba ya, tuan dan hamba. Dalam dalam firman pagi hari ini ada 3 pelajaran yang saya mau bagikan baru Bapak Ibu dari tuan dan hamba ini. Yang pertama itu adalah kita harus sadar diri ya, bahwa kita ini adalah hamba, pelayan. Jadi jangan kita, walaupun kita kaya, walaupun kita hebat, pintar, walaupun kita bla bla bla, pangkat kita, jabatan kita di belakang titel kita banyak, kita harus sadar diri gitu. Kita ini hamba. Kalau di mata apa? Kita ini hanya bilang apa? Ibarat keset ya, keset kaki, nggak ada artinya gitu. Nah. Jadi kita harus sadar diri, kita harus menyadari sebagai posisi sebagai hamba atau pelayan Tuhan, karena itu kita mempunyai kewajiban untuk melayani. Ya, jangan jangan harus dilayani terus. Walaupun kita punya pembantu di rumah, punya karyawan, ya kita sekali-sekali melayani mereka. Jangan kita dilayani terus, ya. Itu yang poin pertama, harus sadar diri bahwa kita ini sebenarnya hamba ya, bukan tuan, bukan raja, bukan orang hebat ya. Baru poin yang keduanya itu adalah
bertanggung jawab, ya. Kita harus bertanggung jawab pada pekerjaan kita, apapun yang dipercayakan bos kita, walaupun gajinya kecil, ya kita harus bersyukur. Mem, mem- apa tugas yang kita diembankan itu kita harus tanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Apapun pekerjaannya, apapun yang diberi tugas kepada kita, kita harus tanggung jawab supaya uh, kita uh, mengerti arti daripada sebuah hamba, ya. Baru yang ketiga itu adalah tulus. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita ini harus tulus. Jangan ada maunya gitu, nah. Kayak orang dunia bilang ada apa? Ada udang di balik batu atau gimana itu ya ilustrasi nanti Pak Eril. Tulus, tulus seperti merpati firman Tuhan bilang kan. Artinya kalau kita bekerja tuluslah. Jangan bersungut-sungut. Begitu juga dalam pelayanan, kadang dalam pelayanan ini kita ini ngeri-ngeri sedap, ya. Kita melayani ini sebenarnya eh, untuk memuaskan diri kita, untuk memuaskan Tuhan gitu. Nah. Jadi dalam pelayanan ini banyak orang nggak tulus. Ketika disuruh ini ada sungut-sungut gitu, nah. Beratnya. Contohnya apa? Menyampaikan firman, memberitakan firman Tuhan. Sampaikanlah, kan kalau ujung-ujungnya kalau pendeta khotbah itu ujung-ujung pasti kita disuruh memberitakan firman Tuhan. Tapi kita pasti berat melakukan itu. Karena apa? Kita mendengar firman Tuhan tidak tulus gitu. Kalau kita tulus, ikhlas, jujur, pasti bisa tersampaikanlah firman Tuhan untuk kepada orang-orang. Cuman kita hanya maunya di zona nyaman, ya, di zona nyaman. Jadi untuk tulus itu dalam pelayanan sekarang ini adalah orang tulus, ya, dalam pelayanan banyak. Tapi ya ketulusan itu kan harus diuji, ya. Ujinya dari mana? Ketika ada masalah dalam pelayanan, dia mundur enggak? Jadi itu yang apa ya? Yang saya mau bagikan dari perikop Tuan dan hamba. Baru yang perikop ketiga adalah ke-10 orang kusta, ya. Nah, ini dalam dunia kekristenan ini banyak terjadi. Untuk rasa bersyukur itu kurang ada gitu. Kenapa? Biasanya orang minta terus berkat-berkat, tapi kalau sudah diberkati, mereka tuh jadi menikmati berkatnya. Sudah malas lagi ke gereja, ya kan? Pergi liburan, keliling dunia. Untuk Tuhan tuh nggak ada lagi gitu. Untuk menyampaikan firman tuh nggak ada lagi. Nah, itu susahnya. Ketika mereka susah, berdoa terus, minta sama Tuhan. Ketika mereka sakit, berdoa terus. Tapi ketika sudah terjadi kesembuhan, diberkati, usahanya diberkati, bla bla bla, jadi lupa sama Tuhan. Ini kita harus apa ya? Harus peka, ya, harus berhikmat di dalam hal ini, ya. Kalau kita introspeksi diri, kalau kita renungkan doa-doa kita selama ini, kira-kira banyak deh yang dijawab Tuhan, ya kan? Banyak deh yang dijawab. Saya jamin 100% pasti banyak dijamin Tuhan. Tapi kita kadang lupa berkat berkat itu membuat kita jadi lupa gitu, nah. Jadi kayak Koramdio ini salah satu wadah yang sangat bagus, ya, untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan eh, setiap pagi, ya. Itulah buktinya, ya, di Koramdio ini kita aktif terus bersyukur lewat pujian penyembahan yang disampaikan oleh Pak Eri. Itulah bukti kita bersyukur gitu, nah. Tapi di akhir-akhir zaman ini akan sulit untuk orang bersyukur, apalagi ketika mereka mengalami namanya masalah, ya, ataupun sakit penyakit. Enggak semua orang bisa untuk bersyukur. Jadi
marilah kita poin yang perikop yang ketiga ini tetap bersyukur ya. Ketika kita tidak diberkati tetaplah bersyukur supaya kita nampak ya kita ini mempunyai iman atau tidak gitu. Jadi perikop yang terakhir adalah kedatangan kerajaan Allah. Jadi ayat 20 saya bacakan yang B-nya ya. Katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda. Udah ayat 21 ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, artinya kita harus membawa kerajaan Allah itu ke dalam hidup kita gitu. Kerajaan Allah itu kan penuh damai, sejahtera, sukacita, ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita gitu. Supaya lewat hidup kita ini kita belajar untuk menjadi berkat, menjadi garam ya, bukan menjadi batu sandungan. Baru kalau kita baca selanjutnya kan di dalam hidup ini zaman sekarang ini sama seperti waktu kejadian Nabi Nuh ya, waktu sama seperti eh, zaman Lot ya. Mereka itu ya kerjanya kawin, mengawinkan, ya, menanam, memanen, ya, bla 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 gitulah. Zaman sekarang kan gitu kita. Ya, kita dibesarkan, kakek sudah besar dinikahkan, kakek anak kita lagi gitu. Ya, seperti itulah kehidupan ini kan. Tapi di dalam prakteknya di akhir zaman ini kan banyak orang yang nggak peduli lagi kepada yang namanya kerajaan Allah itu. Karena orang sekarang lebih banyak mementingkan kehidupan mereka masing-masing daripada mementingkan kehidupan orang lain. Kalau orang Batak bilang tuh "Datik lagi holong." Holong itu artinya kasih. Di zaman Nu, di zaman Lo itu kasih itu nggak ada lagi. Nah, zaman sekarang ini kita tengok kasih itu nggak ada lagi gitu. Ya memang kita sebagai orang Kristen ya kita tetap ke gereja, tetap berdoa, tapi holong yang namanya kasih itu kurang. Kepada contohnya kepada keluarga besar kita, keluarga dari istri kita, keluarga dari kita sendiri gitu ya. Mungkin banyak mereka yang mengalami kesusahan, sakit penyakit, tapi ya kita harus pedulilah pada mereka gitu kan. Kalau kita bisa bantu, bantulah supaya kerajaan Allah itu nampak dalam hidup kita gitu. Jadi marilah kita pagi hari ini sama-sama ya belajar untuk memunculkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita gitu. Supaya kita nampaklah bahwa kita ini pelayanan, bahwa kita ini orang-orang yang percaya firman Tuhan. Walaupun kita kadang lemah ya, kadang kita pernah jatuh dalam dosa, walaupun kita kadang bodoh dipandang orang, mungkin hina dipandang orang, tapi kita di mata Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Walaupun manusia nggak peduli sama kita, nggak ada respon sama kita, nggak ada kita ditinggalkan orang lain, tapi ingat Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang eh, bertobat, orang-orang yang setia di dalamnya. Jadi itulah Pak Eri yang mau saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Silakan Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Irwan Samosir buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita belajar. Ya, hati-hati dengan penyesatan yang akan semakin banyak hari-hari ini. Dan yang berikutnya saya mau tekankan lagi bicara soal pengampunan. Saya mau katakan seperti ini.
Ketika kita benar-benar sadar bahwa kita ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dan kita punya pengampunan itu berarti, dan sekali lagi maaf saya harus ngomong, mengampuni itu mudah. Kalau fokus kita pada apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, kalau sampai kita susah untuk mengampuni, jangan-jangan di kedalaman hati kita, kita ini meragukan bahwa kita ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Ya, Yesus sudah jelas kasih contoh, dan itu realita. Berapa banyak sih kita berbuat dosa terhadap Tuhan? Terus berapa banyak sih saudara kita buat salah terhadap kita? Kalau di satu kisah Yesus bandingkan itu 60 juta dinar, maaf, ya 60 juta dinar, 1 talenta dibanding dengan 100 dinar. Anggaplah kalau 02 yang 100 dinar itu dihilangin 1, berarti 1 banding 600.000. Nah, bayangilah kita sudah menerima 600.000, masa kita mau kasih orang 1 rupiah, kita nggak sanggup. Wah, itu kan berarti kita belum merasa kita punya uang 600.000. Kalau kita punya Matius 70 kali 7 kali tanpa batas. Seperti Tuhan mengampuni kita tanpa batas. Berkali-kali kita lakukan dosa, bahkan sebelum kita percaya Yesus udah nggak tahu becibun dosa kita itu. Tapi waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, kita terima pengampunan. Nah, titik awalnya Bapak Ibu harus yakin dulu. Yakin nggak sudah diampuni? Karena kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen sampai hari ini menamakan diri orang Kristen, puluhan tahun jadi orang Kristen. Kadang mereka tanya kepada saya, Pak, menurut Bapak ini saya sebenarnya udah diampuni nggak sih? Nah, kalau dia aja nggak yakin dia menerima pengampunan, ya wajar kalau dia tidak bisa mengampuni orang. Karena dia nggak yakin dia pun diampuni dengan begitu banyaknya dosa. Apalagi kalau setelah dia melakukan perbuatan dosa lagi. Seperti saya pernah katakan, orang benar, orang yang sudah ditebus, masih bisa nggak melakukan perbuatan dosa? Bisa, tapi bukan biasa. Nah, iblis akan mengintimidasi ketika kita melakukan perbuatan dosa, Tuhan berdosa lagi, sudahlah Tuhan akan ampuni. Padahal 1 ayat 9 katakan dia adalah adil dan setia. Yang bicara soal pengampunan itu akan setiap hari jadi makanan kita. Tapi sederhana bagi saya. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu juga sederhana. Yakin dulu bahwa kita ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita nggak hidup dalam tuduhan, kita nggak hidup dalam intimidasi, kita nggak hidup di dalam keraguan. Tapi kita hidup dengan penuh ucapan syukur karena sudah diampuni. Dosa kita yang begitu banyak sudah diampuni. Sehingga dengan mudah kita akan membuat keputusan. Walaupun tentu sekali lagi bicara pengampunan kan ada prinsip yang saya ajarkan berkali-kali. Mengampuni itu keputusan. Sembuh itu proses. Lupa itu nggak akan. Jadi bagian kita itu pokoknya ya ampuni titik. Walaupun mungkin sakitnya masih ada nggak? Iya. Karena sembuhnya proses. Tapi setiap kali iblis mengingatkan rasa sakit itu, sesaat itu juga kita ngomong nggak, aku sudah ampuni dia kok. Ingat omongan dia sakit, tapi segera langsung lakukan confess perkataan iman. Enggak, aku sudah ampuni dia. Seperti Tuhan mengampuni aku, seberapa banyak pun dosaku Tuhan ampuni aku, apalagi dia cuma satu kesalahannya terhadap aku ampuni dia. Nah, belajar memperkatakan firman Bapak Ibu. Ketika hatimu galau karena sakit hati, jangan diikutin sakit hati, perkatakan firman. Enggak, seperti Tuhan mengampuni aku begitu banyak dosaku, aku ampuni yang satu ini. Banyak dan satu itu kan perbandingannya enggak sebanding sebenarnya.
Tapi itu yang harus kita lakukan, perkatakan buat keputusan. Dan berkali-kali saya katakan perasaan harus ngikutin keputusan. Perasaan kita sakit nggak? Iya, saya tahu. Waktu kita disakiti orang itu perasaan kita sakit. Tapi perasaan kita harus tunduk pada keputusan firman. Aku ampuni. Sembuh, ya proses. Nah, tapi kalau kita sudah tanamkan di pikiran kita, susah ngampuni Pak, ya sudah, memang akan susah kita lakukan. Mari tanamkan, ya seperti Tuhan mengampuni aku begitu banyak dosaku, seperti itulah aku akan mengampuni satu kesalahan saudaraku ini. Satu dan banyak, ingat saja perbandingan Bapak Ibu. Jadi yakin, percaya kita sudah terima pengampunan, kita punya pengampunan, dan karena kita punya pengampunan, kita bisa memberi pengampunan. Jadi prinsip sederhana, fokus kita kepada firman, bukan kepada daging dan ego kita. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Dan tentu hal-hal yang lain, Bapak Ibu ya praktek, bersyukur untuk apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Seperti Pak Irwan Samosi tadi katakan, jangan sampai kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, malah lupa. Makanya selalu saya katakan kan, prinsip berkat apa sih bagi saya? Segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan itu berkat. Bahkan kalau uang itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu bukan berkat bagi saya, itu kutuk. Tapi bahkan persoalan, sakit penyakit, pergumulan hidup, tapi kalau itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Samosir. Nanti istri saya akan berdoa, nanti akan ditutup oleh Pak Samosir. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali boleh mengingatkan kami, Tuhan, mengajarkan kami kembali, Bapa, tentang apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan, untuk kami boleh terus jadi berkat, Bapa, di tengah-tengah dunia ini, Bapa. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman-Mu, Bapa. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat pengampunan yang sudah kami terima, Tuhan. Dan pengampunan-Mu itu sudah memulihkan segenap kehidupan kami, Tuhan. Kami juga mau terus menjadi pribadi-pribadi yang tahu mengucap syukur dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau bersyukur bahwa segala sesuatu yang Kau lakukan bagi kami itu baik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Pak Samosir yang sudah berbagi kebenaran firman-Mu, apa yang sudah Engkau taruh dan sudah diberikan bagi setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau yang kami melepaskan berkat-Mu bagi Pak Samosir, Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripadamu Tuhan. Ada hikmat-Mu yang menyertai dalam setiap pekerjaannya yang dikerjakannya Tuhan. Bahkan dalam setiap pelayanannya juga sebagai pemimpin ibadah raya sore Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan. Berkati istri, berkati anaknya Bapak Michael. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga bersepakat Tuhan, bersehati berdoa Bapak. Tetap menyerahkan hati Engkau Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang terus bekerja memulihkan kesehatan Papi Tuhan. Papi dapat kembali beraktivitas, dapat kembali pergi beribadah kepada Engkau. Engkau yang melihat setiap kerinduan hati Papi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berdoa juga buat Cece Tuhan. Setiap proses yang masih harus dilakukan, Tuhan tolong, Tuhan yang memampukan, biarlah tubuhnya kuat untuk menerima semuanya. Jiwanya boleh terus disegarkan dan rohnya boleh semakin kuat mengandalkan Tuhan selalu. Engkau yang mengerjakan, Engkau yang turut campur tangan melalui tim medis yang bekerja, melalui setiap obat-obatan yang masuk ke tubuhnya Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik adanya di dalam penyertaan, di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, sepakat bagi bangsa dan negara kami Indonesia, ketika Engkau tempatkan kami orang benar-Mu Tuhan, kami membawa bangsa ini, kami melepaskan berkat damai-Mu Tuhan, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan, pemulihan juga terjadi atas bangsa kami Tuhan,
sumber daya manusianya boleh juga dibenahi, pemimpin bangsa kami Tuhan, memimpin di dalam takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil murni adalah datangnya daripada Engkau Tuhan. Setiap apa yang terjadi atas bangsa ini kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, Tuhan melihat, bahkan belas kasihan pun tetap dinyatakan atas bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, berkati penduduknya, berkati sumber daya alam yang ada, semuanya dapat dikelola untuk keperluan seluruh rakyat Indonesia. Berkati juga orang-orang benar-Mu yang duduk di dalam pemerintahan, biarlah suara-suara mereka juga boleh dipakai menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami menyerahkan setiap kami pada pagi ini, kami yang ikut Koram Deo Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini kami boleh ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Lewat hidup kami, Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa dan permohonan kami ini. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan buat waktu yang Kau berikan setiap pagi dalam hidup kami, sehingga kami masih dapat memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Sebentar kami akan berpisah ya Bapak, dan kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.